Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran yang kedua, mapel administrasi infrastruktur jaringan kelas 11, khususnya untuk 11E yang saya ampu. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas VLAN. Kemarin sudah saya share materinya itu di Google Classroom di kelas 11E yang ini ya. Yang ini materinya sudah saya upload di sini. Nah, otomatis kalian sudah melihat dan baca dan sudah memahaminya juga. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya VLAN. VLAN itu sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasi dengan perangkat lunak. Jadi nanti kita akan membuat konfigurasinya sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen local area network atau LAN yang berbeda. Jadi itu nanti cuma pakai intinya itu pakai satu perangkat yaitu switch, tapi di dalamnya nanti kita konfigurasi agar kita dapat membuat yang namanya virtual LAN. Nah, ini untuk materi yang kemarin sudah saya kasihkan ke kalian semua. Fungsi LAN ini, kemudian jenis-jenisnya ada apa aja, nah sudah kalian pelajari. Nah, untuk kali ini saya akan bahas yang kita menggunakan yaitu ini ya, Cisco Packet Tracer. Tracernya. Oke, ini untuk Cisco yang pakai tracer ini saya mempunyai yang versinya 7.1. Dan ini kehannya biasanya naikkan dulu, kemudian gue selekin. Nah, untuk yang Cisco Packet Tracer ini kemungkinan kalian di kelas 1 itu sudah tahu atau sudah menggunakannya seperti itu untuk membuat jaringan LAN. Nah, di sini nanti untuk yang administrasi infrastruktur jaringan kita pakainya Cisco Packet Tracer ini. Nah, apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer itu adalah aplikasi untuk kita membuat simulasi jaringan, seperti kita membuat topologi, kita membuat jaringan WAN, kita membuat jaringan LAN, kita membuat jaringan MAN. Nah, kita pakainya Cisco Packet Tracer ini. Otomatis namanya aja Cisco Packet Tracer, berarti perangkat-perangkatnya ini nanti kurang lebih kita pakai yang Cisco. Sebenarnya untuk ini juga pakai MikroTik juga bisa, tapi ini kita pakai yang Cisco saja. Nah, sebelum saya memperlihatkan konfigurasi VLAN, VLAN yang sederhana dulu aja. Nah, kita akan bahas hub, switch sama virtual LAN di sini. Itu untuk pertemuan kali ini. Nah, di sini ada beberapa menu, ada menu file, menu edit, option dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa baca sendiri. Mungkin kalian yang punya laptop atau komputer kalian bisa belajar sendiri, download aja di internet. Itu banyak banget untuk aplikasinya ini Cisco Packet Tracer. Itu cari, kalau bisa cari yang paling baru. Nah, di sini untuk
yang bagian putih ini dia adalah lembar kerjanya untuk kita membuat yang namanya topologi. Nah, untuk yang bagian bawah ini ada perangkat-perangkatnya. Di sini ada network device. Ini routernya, ini router semua, versinya 1941 dan sebagainya. Di sini kalian bisa gunakan yang mana terserah. Kemudian ada end device. End device ini digunakan seperti komputer, laptop, kemudian server, IP phone, VoIP device, phone, TV dan lain sebagainya. Nah, itu yang ada di end device. Kemudian ada komponen-komponennya, komponen untuk MCU board dan SGB board. Kemudian ada connection ini maksudnya kabelnya, kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dan komputer lain itu apa. Nah, di sini ada yang gambar petir ini, warna merah atau oranye ini. Nah, ini untuk otomatis. Jadi kabelnya kalian tidak perlu memilih kabel strike atau kabel cross atau konsol atau lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan ini. Jadi otomatis dia akan menghubungkan menggunakan kabel apa, mungkin kabel strike, mungkin kabel cross, seperti itu. Ini yang otomatis. Kemudian kabel konsol, kemudian ada yang lurus ini. Di sini ada strike. Nah, yang tidak putus-putus ini namanya kabel strike, gambarnya seperti itu. Kemudian yang putus-putus ini dia crossover. Kemudian yang ini warna oranye ini untuk fiber, yang ini untuk phone atau telepon. Kemudian ini kabel koaksial. Kemudian ini DCE, yang DCE ini ada gambar jamnya, ingat ya, DCE itu pasti ada gambar jamnya atau namanya clock rate di situ. Kemudian ada DTE. Nah, ini untuk kabel-kabelnya. Kemudian ini sama mudah. Nah, ini di perangkatnya tadi selain router ada switch, kemudian ada hub, ada wireless, ada one emulation atau emulator, dan security-nya ada di sini juga. Nah, kalian bisa pilih mana yang akan kalian gunakan. Tetapi otomatis kalau kita bahas yang masalah VLAN, kita otomatis menggunakan yaitu switch nanti yang ini. Kalau kita mau menggunakannya, kita tinggal drag drop saja di sini. Nah, seperti itu. Nah, otomatis ini gambaran switch seperti itu. Saya hapus dulu, nanti aja ini. Yes. Oke. Nah, kalau yang pertama itu saya akan bahas hub dulu. Nah, hub itu ini kalian tinggal drag drop aja. Sama di sini saya menggunakan 3 komputer. Oke. 3 komputer. Kita hubungkan otomatis. Kalau ini kan perangkatnya yang berbeda, berarti otomatis kita pakai kabel yang strike. Itu untuk menyambungkan antara hub dan host atau komputer. Nah, di sini kenapa harus dibutuhkan hub? Karena untuk memperbesar jaringannya. Kalau kita menggunakan router itu terbatas untuk port-portnya, tapi kalau kita pakai hub atau switch itu lebih banyak port yang bisa digunakan.
makanya kita perlu bantuan yang namanya hub, kalau tidak switch untuk memperbesar jaringan gitu, atau memperbanyak hostnya. Nah di sini cara kerja hubnya itu seperti ini. Kita kasih dulu IP di menu desktop, kemudian IP-nya di sini. Oke, ini subnet masnya pakai ini aja. Ini cuma buat latihan, jadi kita nggak usah ngitung ininya dulu ya. Oke, kemudian yang ini dikasih juga. Itu. Nah, di sini nanti kita akan melihat proses bagaimana data itu atau informasi itu dikirimkan melalui hub ini. Nanti kita akan bahas apa perbedaannya dengan switch. Nah, kalau yang hub ini nanti, nah ini untuk animasinya seperti ini untuk simulasinya. Nah di sini ada real time itu yang seperti ini. Kalau simulasi nanti dia akan mengirimkan data, mengirimkan bagaimana transfer data melalui PC 0 ini ke PC 2. Ini ya, ini untuk ping, untuk mengirimkan surat dari sini kita kirimkan ke sini. Nah, otomatis kita akan melihat bagaimana si informasi atau data itu dikirimkan dengan perangkatnya hub ini. Ya, kita play aja di sini. Nah itu tadi ya, itu cara hub bekerja. Jadi hub itu dia bekerja kalau seumpama ada komputer atau PC ini mengirimkan sebuah informasi atau data, otomatis si hub ini membroadcast ke semua port yang tersambung dengan komputer. Jadi kalau seumpama di sini ada 3 komputer, otomatis kalau dia mengirimkan PC 0 ini, otomatis port yang FA1 dan FA2 ini di hubnya ini, otomatis dia mendapatkan informasi seperti itu, dikirimkan ke port-port yang tersambung dengan komputer. Kemudian yang dituju ini akan menanggapinya dan dikembalikan lagi ke PC yang mengirimkan tadi. Seperti itu. Nah, itu untuk hub seperti itu fungsinya. Kemudian kita kembali lagi ke sini lagi. Nah, pasti di sini tulisannya successful, jangan lupa ya, ini nanti. Nah, ini diklik dulu biar ini muncul successful seperti itu. Nah, itu cara kerja hub seperti itu. Jadi dia intinya itu membroadcast ke semua port yang terhubung dengan komputer. Jadi dia membroadcast itu satu ke semua broadcast seperti itu. Nah, ini untuk hub. Kemudian kita coba yang pakai switch yang ini. Kita perlu 3 komputer seperti ini. Kemudian kita pilih kabel yang strike karena perangkatnya ini berbeda.
kita kasih IP dulu. Kalau sudah, kita coba lihat simulasinya itu untuk pengiriman data dari PC 3 ke PC 5 itu bagaimana. Oke, kita coba ke simulasi sini, kita mengirimkan data dari sini ke sini. Oke, masih in progress, kita apply dulu. Tadi untuk yang cara kerja switch. Jadi switch itu dia bekerja kalau ini ya, si pengirimnya mau mengirimkan ke PC 5, otomatis dia langsung ke PC 5. Dia switch ini bisa memfilter data itu atau informasi itu mau dikirimkan ke mana, mau ke PC 4 atau PC 5. Nah, itu bisa. Jadi si switch ini bisa memfilter. Beda dengan yang hub ini dia tidak bisa memfilter, otomatis dia maksudnya mengirimkan atau membroadcast semua data yang dikirim ke semua port yang tersambung dengan komputer, itu yang hub. Jadi perbedaannya itu antara hub dan switch seperti tadi. Jadi kalau hub ini dia cara kerjanya itu membroadcast semua port yang keisi atau yang terkonek dengan komputer. Kalau yang switch ini dia bisa memfilter, dia itu mau mengarahkan atau mengirimkan data itu dari PC mana, dari PC A ke PC C seumpama itu langsung. Jadi tidak, si switch ini tidak membroadcast, tapi dia bisa memfilter mau dikirimkan kemana datanya itu. Untuk yang bedaan antara hub dan switch. Nah, di sini nanti di VLAN kita pakainya yang switch seperti itu. Pakainya yang switch. VLAN itu virtual LAN ya. Di sini saya sudah mempunyai ini materi VLAN ini. Saya membuat dua VLAN ID, yaitu VLAN, ini belum saya tulis, ini VLAN 10, dan di sini VLAN 2. Seperti itu. Ini VLAN 20, ini VLAN 10. Nah, untuk VLAN-nya ini kalau kita amatikan, otomatis kalau tanpa VLAN
otomatis kan seperti tadi. Kalau tanpa VLAN kan otomatis dia bisa mengirimkan ke semuanya, karena di sini switch ini tidak saya atur menjadi VLAN, jadi successful semua. Sukses. Ini ke sini pasti sukses. Nah, seperti itu. Jadi itu switch biasa, bukan virtualan. Switch. Kalau yang ini, seumpama saya mengirimkan ini ke sini, nah itu pasti valid. Kenapa valid? Karena dia komputer PC 1 dan PC 3 ini mempunyai VLAN yang berbeda. Yang atas ini VLAN 10, yang bawah VLAN 20. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok statusnya itu valid. Jadi kalau saya kirimkannya sesama VLAN, nah itu pasti sukses. Nah, itu pasti successful. Nah, itu untuk yang virtualan itu seperti itu. Jadi tidak kelihatan kalau ini itu beda segmen, karena kita sudah dikonfigurasi tadi. Nah, konfigurasinya melalui cell ini, dan di sini sudah saya konfigurasi tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk VLAN. Jadi otomatis VLAN itu membagi port di dalam switch ini. Seperti itu. Portnya ini mau diikutin ke VLAN yang mana? Port 1 mau diikutin ke VLAN 10, port 2 mau diikutin ke VLAN 20, itu bisa. Tapi di sini saya menggunakan portnya itu yang 01 VLAN 10, port 0/2 nya ini, port 2 nya ini VLAN 10, yang 3 sama 4 ini untuk VLAN 20. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang VLAN. Nah, ini topologi sederhananya VLAN seperti itu. Nah, ini untuk pembelajaran yang kedua. Apabila kalian kurang jelas atau kurang paham, bisa tanyakan saya. Dan apabila kalian pengen mencoba membuat sebuah VLAN ya, seperti ini, kalian bisa menghubungi saya lewat WA new normal atau WA pribadi. Bapak nanti akan saya kirimkan skripnya. Itu cara-caranya bagaimana saya kirimkan. Nah, untuk tugas di pertemuan kedua ini silahkan kalian buka di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.